Shalom semuanya. Semangat pagi, selamat hari Jumat. Dengan cepat kita buka 1 Tesalonika 1 ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara silakan membaca seluruhnya sampai ayat yang ke-10. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah menjadi teladan. Menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup kekristenan kita menjadi teladan bagi banyak orang, khususnya orang percaya. Rasul Paulus menuliskan pesannya kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan bahwa kami mengingat pekerjaan imanmu. Bapak Ibu Saudara, keteladanan iman itu sangat penting. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki keteladanan iman. Keteladanan iman ini bukan sekedar berbicara soal makan minum. Orang-orang berkata kesulitan hidup mereka katakan hidup dengan iman. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang pelayanan, kesulitan makan, kemudian mereka yang tidak bisa bayar uang sekolah, mungkin karena mereka kekurangan, dan mereka berkata, ya kami hidup dengan iman. Saudara, kata hidup dengan iman itu bukan konotasinya kita ini sebagai orang-orang yang nelongso, orang-orang yang perlu dikasihani, tidak. Ini bukan bicara soal makan minum. Keteladanan iman ini artinya di tengah-tengah kita sukar, di tengah-tengah kita mengalami persoalan, tapi iman kita tetap berdiri teguh kokoh. Dan iman itu bukan hanya slogan, iman itu bukan hanya kata-kata, iman itu perbuatan dan pekerjaan. Iman itu bukan cap, iman itu bukan hanya promosi, tapi iman itu adalah pekerjaan, perbuatan. Bagaimana saudara di tengah-tengah persoalan saudara, keluarga saudara, anak-anakmu, cucumu, menantumu, mereka melihat pekerjaan iman. Di manakah pekerjaan iman? Satu, saudara dalam hidup sehari-hari, perkataanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu, semuanya menjadi saksi Kristus sesuai firman. Itu pekerjaan iman. Yang kedua, saudara aktif terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan, ibadah, doa malam, pengajaran. Itulah keteladanan iman. Bagaimana orang berkata iman tapi tidak ada pekerjaannya? Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya hanya di tokonya, hidupnya hanya di pabriknya, hidupnya hanya di restorannya, hidupnya hanya di pekerjaannya, ikut orang dari pagi sampai malam. Apakah itu iman? Di manakah pekerjaan iman? Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau menjadi teladan bagi keluargamu, saudara nyatakan pekerjaan imanmu di tengah keluargamu. Bahkan ketika saudara diancam dibunuh karena kebenaran, maka engkau tetap setia. Saudara tetap menjadi imam, saudara tetap melakukan tugas keimaman. Bapak Ibu Saudara, meskipun anakmu tidak bisa sekolah, meskipun anakmu tidak bisa makan,
Meskipun kamu makan roti serba sedikit, air sedikit, tapi imanmu tetap bekerja. Itulah keteladanan iman. Yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan supaya ada usaha kasihmu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menjadi teladan bagi orang percaya dan bagi banyak orang. Yang pertama, pekerjaan iman. Yang kedua, usaha kasihmu. Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita di dalam kasih, maka kita menjadi teladan. Dan kasih itu bukan cap, kasih itu bukan sekedar perkataan, kasih itu bukan sekedar lambang, tapi kasih itu diusahakan. Ada usaha kasihmu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kasih itu bukan sekedar bicara makan minum, Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada itu, kasih itu menyatakan perhatian, kasih itu mendorong, kasih itu menasihati, kasih itu menegur, kasih itu mendidik, kasih itu membangun, kasih itu juga menolong, kasih itu juga menuntun. Bapak Ibu Saudara, mari kita punya usaha kasih. Maka kita akan menjadi teladan. Itulah yang Tuhan inginkan. Supaya hidup kita mencapai 23:3 ini. Ada pekerjaan iman, ada usaha kasih. Di dalam persekutuan kita bersama-sama. Di JKI FLTF Church NCC Internasional. Kita juga melakukan usaha kasih dengan apa? Ibadah, pengajaran, keimaman, bakti sosial, bahkan nanti pelayanan radio, pelayanan klinik, ambulan, worship on the street. Setiap bulan sekali kita menabur doa bersama-sama di kayu tangan. Mari saudara, itu usaha kasih kita. Bagaimana kita menolong, bagaimana kita membangun iman seorang, itu usaha kasih. Katakan amin. Kasih itu bukan disembunyikan. Dan kasih itu bukan juga tidak menegur dan tidak mendisiplin, tidak marah. Bukan. Kasih itu marah. Kasih itu menegur. Kasih itu mendisiplin. Itu usaha kasih saudara. Tapi kasih juga menolong. Kasih itu juga menuntun seseorang. Kasih itu memberikan dampak positif. Kasih itu tidak memberikan dampak negatif. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi teladan di dalam kasih yang diusahakan dengan baik. Katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata ketekunan pengharapanmu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi teladan di tengah umat Tuhan? Keteladanan di dalam pengharapan. Firman Tuhan berkata iman, kasih, dan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana pengharapan saudara nampak? Pengharapan itu bukan cap. Pengharapan itu bukan slogan. Pengharapan itu bukan cuma lagu pujian yang dinyanyikan. Bukan. Pengharapan itu bukan teori. Pengharapan itu bukan sekedar pengetahuan. Bukan saudara. Pengharapan itu adalah ketekunan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara menunjukkan keteladanan pengharapanmu kepada anakmu? Bahwa pengharapanmu kepada Allah melalui Yesus Kristus. Pengharapan saudara kepada Tuhan Yesus. Bagaimana saudara bisa meneladani pengharapan itu? Menunjukkan keteladanan bagi orang lain. Keteladanan pengharapan hanya bisa dilakukan melalui ketekunan. Ketekunan dalam pengajaran, ketekunan dalam berdoa, ketekunan dalam ibadah, ketekunan dalam melayani, ketekunan, rajin. Orang yang malas itu orang yang tidak punya pengharapan.
Orang yang tidak tekun itu tidak punya pengharapan, itu pengharapannya palsu. PHP, pemberi harapan palsu. Maka itu keluarganya tidak berubah. Keluarganya tidak dipulihkan. Berapa banyak orang hanya bisa berteori. Saudara, pengharapan bukan teori. Orang akan bisa melihat pengharapan saya kuat tidak. Sebab pengharapan itu seperti jangkar yang kuat. Dilabuhkan di belakang tabir di mana Tuhan Yesus ada di sana. Bagaimana keluarga saya, anak, istri, menantu, cucu saya melihat bahwa saya punya pengharapan dalam Kristus yang kuat. Mertua saya, kakak ipar saya semuanya. Jika mereka melihat ketekunan saya, setiap pagi saya tekun berdoa sampai mati, saudara. Saya tekun ibadah, saya tekun mengembalakan, saya tekun pekerjaan Tuhan, saya tekun berikrar sampai mati, Bapak Ibu Saudara. Maka mereka akan melihat pengharapan saudara. Keluarga kita akan melihat pengharapan yang kuat. Bapak Ibu Saudara, orang Jawa bilang aras-arasan, ke gereja males, pengajaran males, doa males, banyak alasan, banyak izin ini itu. Mereka tidak punya pengharapan. Kalau mereka berkata, oh tidak Pak, pengharapan saya kuat dalam Kristus, gombal saya bilang. Bohong. Saudara tahu, kalau kau punya pengharapan kuat dalam Kristus, kau akan kejar. Sama seperti seorang yang jatuh cinta. Bapak Ibu Saudara, orang jatuh cinta, laut diseberangi, gunung didaki. Kenapa? Pengharapannya kuat untuk mendapatkan pujaan hatinya. Berapa banyak saudara dulu mencintai seseorang, Anda rela melakukan semuanya, bahkan nyawamu kau beri. Anda tiap hari datang ke rumah pujaanmu, tiap hari bertemu, tiap hari, saudara. Orang tuamu melihat begitu kuat cintamu. Orang tuamu melihat begitu kuat pengharapanmu mendapatkan pujaan hatimu. Bagaimana mungkin orang katanya cinta, tapi gak pernah apel, gak pernah datang ke pujaan hatinya, gak mengejar duduk-duduk di rumah, nonton TV. Saudara, itukah yang namanya cinta? Itukah yang namanya pengharapan? Itu cinta gombal, saudara. Waktu saya dulu pacaran, tiap hari saudara pingin ketemu, tiap hari, maka itu kita menikah. Kalau sudah menikah kita kan tiap hari ketemu. Demikian juga kalau saudara mau menjadi teladan bagi orang tuamu, mertuamu, saudaramu, atau bahkan family-family yang lain, izinkan mereka melihat ketekunanmu. Jadi ada 3 hal yang membuat saudara menjadi teladan, yaitu iman, itu pekerjaan imanmu. Yang kedua usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu. Iman, harap dan kasih ini dikerjakan. Bukan cuma diceritakan, bukan cuma jadi lambang. Bukan orang lain hanya melihat, oh kamu Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerjakan iman kita. Mari kita mengusahakan kasih kita. Mari kita bertekun dalam pengharapan kita. Maka kita akan menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin hari Minggu kemarin orang-orang dari Jakarta datang ke kota Malang. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Bagaimana mereka mau datang ke kota Malang jika mereka tidak melihat ketekunan, jika mereka tidak melihat iman, pekerjaan iman,
usaha kasih. Jika mereka tidak melihat itu di dalam saya pribadi, mereka tidak akan datang, saudara. Hanya pekerjaan iman, hanya usaha kasih dan ketekunan. Kalau saya mau menyimpulkan pekerjaan, usaha, ketekunan. Sekali lagi, pekerjaan, usaha, ketekunan. 3 hal yang penting. Ini akan membuat harta kekayaan bangsa-bangsa turun. Ini akan menarik semua orang datang. Di mana saudara berada, di mana gereja kita berada, persekutuan kita. Kita harus melakukan 3 hal ini. Pekerjaan, usaha, dan ketekunan. Selama kita masih bernafas, jangan kita tidak bekerja. Jangan kita tidak berusaha. Jangan kita tidak tekun, Bapak Ibu Saudara. Lakukan ini, Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan menjadi teladan bagi anak cucu kita. Kalau Tuhan Yesus belum datang, kita sudah pulang ke rumah Bapa. Maka saya percaya anak cucu kita semuanya, keturunan kita, khususnya anak-anak muda yang saya layani, mereka akan lebih dahsyat dari kita. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tekun, yang setia, yang sungguh-sungguh berani mati, saudara. Karena mereka melihat keteladanan, bukan teori, bukan omong doang. God bless you all.